ad-dinu wal mulku tau'an. Agama dan kekuasaan negara merupakan tau'anan, saudara kembar. Agama adalah pondasi, negara menjadi yang melestarikan, yang menjaga agama. Negara itu bukan lawan agama. Selama negara tidak mengganggu maqasid syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan beliau Al-Habib Hashim Basaiban, pengampu ngaji Aswaja di kanal Facebook dan YouTube-nya Radio Bintang 9 Pekalongan. Juga menyapa kepada seluruh penonton, ya, kepada seluruh viewers, kepada seluruh pendengar yang ada di media sosial. Kembali di acara ngaji Aswaja bersama Habib Hashim Basaiban, dan kali ini akan mengangkat tema tentang relasi agama dan negara. Bagaimana kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai asyawadzul a'zam, golongan mayoritas yang kemudian diikuti oleh mayoritas Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang di dalamnya mayoritasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kemudian merelasikan agama dan negara akan dijelaskan dengan gamblang oleh beliau melalui Habib Hashim Basaiban. Untuk itu langsung saja kita dengarkan, kita simak dengan seksama pemaparan beliau tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, hubungan agama dan negara. Kepadanya dipersilakan. Monggo Habib Hashim Basaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Yang kami hormati kru dari Radio Bintang 9 Pekalongan dan para pemirsa Radio Bintang 9 Pekalongan dimanapun berada, baik lewat kanalnya Facebooknya Radio Bintang 9 ataupun YouTube, dan semua yang hadir, yang mendengarkan, yang melihat siaran ngaji Aswaja pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah relasi agama dan negara. Itu endingnya begitu. Karena kita sudah mengawali dari awal khasais Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana sumbernya empat, kemudian pemahamannya dengan bersanad, ya, sanad keilmuannya itu jelas sampai kepada Rasulullah. Sandaran-sandarannya itu 3 generasi pertama pasca Rasulullah wafat, kemudian punya watak toleran. Itu karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi perbedaan. Pernah saya sampaikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah la yukafiru ba'duhum ba'dha wa laisa bainhum khilaf yujibut tabarri wa takfir. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah saling mengkafir yang satu dengan yang lain, ya. Kalaupun ada perbedaan pendapat, tidak pernah saling memunculkan tidak tegur sapa. Jadi saling menghargai, dan itu dicontohkan oleh para ulama-ulama salaf yang ditiru oleh ulama-ulama generasi berikutnya sampai di Indonesia. Jadi perbedaan-perbedaan yang sifatnya ijtihadi tidak pernah dipersoalkan, karena sifatnya ijtihadi. Nah, nanti mungkin dalam kesempatan yang lain kita bahas mana-mana kebenaran ijtihadi dan kebenaran mutlak, supaya kita tahu bagaimana sikap para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi sebuah perbedaan pendapat yang sangat-sangat saling menghargai, saling menghormati. Kemudian pertemuan kemarin tentang masalah metode dakwah, pendekatan dakwah, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi sebuah tradisi, kearifan lokal
Karena baginda Rasulullah SAW ketika diutus di Mekah, di Madinah, di dunia jahiliyah, itu pasti menghadapi sebuah tradisi. Dan tidak semuanya tradisi jahiliyah itu dipangkas total, tidak. Ada yang dinetralisasi, ada yang diminimalisasi. Kecuali memang ada yang diamputasi. Ada yang diadopsi, dinetralisasi. Seperti tradisi tawaf, tradisi Asyura, tradisi akikah yang ketika Rasulullah belum lahir itu sudah ada. Ketika Rasulullah lahir dan diutus, ini dinetralisasi. Ini berimbas pada ulama-ulama yang berpegang teguh kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mensikapi tradisi berdakwah di wilayah masing-masing. Contoh di Indonesia, Wali Songo itu sangat jelas sekali. Banyak tradisi kearifan lokal di Jawa, di Sumatera dan sebagainya yang melalui proses netralisasi. Melalui proses netralisasi kendurenan, nyadran dan sebagainya. Nama tetap masih nama-nama Jawa, tapi prakteknya itu sudah sangat bernilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prakteknya sudah sesuai dengan syariat. Tidak ada unsur-unsur yang menyimpang dari syariat. Nah, kemudian otomatis ketika itu karena wataknya itu tadi toleran, otomatis wasatiyah, ya moderat, ummatan wasato. Ini rahmatan lil alamin. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia dalam menyikapi negara ini. Nah, beliau ulama-ulama Wali Songo dan selanjutnya ini punya tidak hanya sanad keilmuan sampai Rasulullah, tapi punya sanad ideologi, sanad perjuangan. Sanad perjuangan. Bagaimana ketika Rasulullah di Madinah itu bersama-sama dengan umat yang lain, Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya, menjaga kota Madinah. Muncul piagam Madinah. Begitu juga di Indonesia, para Wali Songo karena mengikuti metode pendekatan maupun strategi yang dibangun Kanjeng Nabi, ini di Indonesia Wali Songo ini menelurkan kecintaan terhadap tanah air. Begitu juga Rasulullah yang menjadi tauladan di Madinah bagaimana menggait semua komponen supaya sama-sama menjaga Madinah dari rong-rongan di luar Madinah. Muncul piagam Madinah. Ini diambil intisari hiroh nilai luhur yang dibangun Rasulullah SAW ini ditancapkan oleh para aulia pendakwah yang masuk di Indonesia membangun sebuah cinta tanah air kepada semua komponen supaya ini benar-benar dijaga. Apalagi ketika masuk penjajahan. Ini luar biasa. Dari mulai Demak, para aulia, Pangeran Sabrang Lor dan sebagainya sampai kepada Diponegoro. Perlawanan terhadap penjajah. Apapun bentuknya, ini Rasulullah sudah memberikan ajaran harus ada penolakan terhadap penjajah. Banyak ayat Quran di Al-Quran. Banyak ayat yang ada di Al-Quran kaitannya masalah menyikapi penjajah. Ini sangat ditiru oleh para pejuang-pejuang ulama-ulama di Indonesia. Di Diponegoro bikin sebuah strategi dan sebagainya untuk mengusir penjajah. Dan ini diturunkan kepada ulama-ulama berikutnya yang nantinya diwadahi oleh Jamiah NU. Ketika tahun 19 sekian muncul lagu untuk membangun patriotis Hubbul Waton, Ki Abdul Wahab Hasbullah. Itu bagian dari membangun sebuah Hubbul Waton, membangun sebuah cinta terhadap tanah air, melanjutkan sanad perjuangan Diponegoro,
dan wali Mulai songo. Ini sangat perjuangan. Kemudian disitulah bahwasanya negara bagian dari apa namanya, kalau katanya Imam Ghazali, al-mulku ad-dinu wal mulku tau'aman. Ad-dinu wal mulku tau'aman. Agama dan kekuasaan negara merupakan tau'aman, saudara kembar. Kayak mata uang, tidak bisa dipisah-pisahkan. Apalagi kalau dihadap-hadapkan, tidak bisa. Itu tau'aman. Fad-dinu fal mulku aslun, fad-dinu harisun. Fad-dinu aslun wal mulku harisun. Agama itu sebagai pondasi, negara sebagai yang menjaga agama. Ini ngendikane Imam Ghazali. Termasuk bagian dari ulama luar biasa min ahli sunnah wal jamaah. Beliau ini merekat pada diri ulama-ulama Indonesia bahwa agama dan negara tidak bisa dihadap-hadapkan. Apalagi kok agama dijadikan senjata untuk melawan negara. Tidak ada istilah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau digunakan kelompok-kelompok radikal itu sering agama digunakan untuk alat senjata melawan negara. Kelompok-kelompok Khawarij, kelompok-kelompok radikal itu sering menggunakan agama untuk melawan negara. Kemarin sudah saya terangkan ketika zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu kelompok Khawarij mau memberontak Khalifah Ali atas nama agama. Atas nama agama, bengok-bengok, inil hukmu illa lillah. Tapi intinya mau memberontak. Jadi agama dijadikan senjata untuk melawan negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah. Ini namanya pemikiran radikal. Lah Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi saya sampaikan tidak ada istilah agama kok dijadikan senjata melawan negara, karena agama dan negara itu saudara kembar. Ad-dinu aslun wal mulku harisun. Agama adalah pondasi, negara menjadi yang melestarikan, yang menjaga agama itu. Titik. Dan itu diperjuangkan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah di Indonesia. Sampai lahirlah Jamiah Nahdlatul Ulama sebagai wadah terbesar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan adanya khosais dan karakter dan sebagainya tadi, muncul sebuah amanah besar ketika berdirinya NU tahun 26. Apa itu? Ya menjaga agama, amanah diniyah namanya, menjaga risalah agung Rasulullah, yaitu menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau tidak mau, risalah agung Rasulullah harus dijaga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, karena tadi ad-dinu wal mulku tau'aman, agama dan negara adalah saudara kembar, amanah kedua yang tadi memerdekakan negara. Hebat banget. Ini karena muncul nasionalisme, patriotisme dari para ulama. Itu Indonesia istimewanya. Di Nusantara ini muncul patriotisme, nasionalisme dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwadahi di Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini. Lah, perjuangan NU inilah wadahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memandegani itu para ulama, para kiai, yang memperjuangkan dua amanah ini. Memperjuangkan dua amanah mati-matian. Karena apa? Karena dalam perjuangan itu butuh kebersamaan. Ya. Sampai Kiai Wahid Hasyim ini silaturahmi dari Jawa Madura untuk menyatukan frekuensi, menyatukan gerak langkah perjuangan untuk memperjuangkan dua amanah tadi, amanah diniyah, amanah watoniyah. Ini luar biasa, tidak ada di negara lain.
Tidak ada. Namanya proses tauhid suhufil ulama, menyatukan barisan ulama. Ya, karena para muassis ini min ulama ahli sunnah wal jamaah berpikir harus untuk mengawal dua amanah besar ini, ya, ad-dinu wal mulku ta'aman ahli sunnah wal jamaah dan kedaulatan negara. Itu harus dengan cara nizam. Tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, tidak bisa. Harus dengan nizam, dengan terorganisir, terstruktur, masif. Tidak seperti di Syria, Irak, Libya, dulu Hijaz. Ahlus sunnah wal jamaah banyak, tapi tidak ternizam, tidak terorganisir supaya satu barisan, satu komando, dan satu gerak perjuangan untuk tadi menjaga risalah Nabi ahli sunnah wal jamaah dan menjaga kedaulatan negara. Nah, muncul di Indonesia hebatnya ulama-ulama kiai-kiai Indonesia ini ketika dulu abad 18 terjadi pemberontakan di Hijaz tergulingkan. Ini bisa mengambil hikmah yang luar biasa, harus diorganisir. Nah, karena itulah harus kita pahami, negara itu bukan lawan agama. Selama negara tidak mengganggu maqasidus syariah, menjaga hifdzun nafs, hifdzun nasl, hifdzuddin, ini maqasidus syariah, ahkam al-asasiyah, al-ahkam al-asasiyah, 5 hukum asasi. Karena apa? Kalau kayak di Syria, kayak di Libya, kayak di Irak dan sebagainya, ini tidak sampai segitu mikirnya. Ya, tidak sampai segitu dalam menjaga agama dan negara. Yang terjadi ketika ada propaganda adu domba, ketika ada isu untuk memberontak dan sebagainya, mudah sekali terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Di Libya kayak apa sih? Ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, tapi tidak terorganisir. Ketika diadu domba itu luar biasa. Pemahaman tentang Ahlus sunnah wal jamaah terhadap negara tidak pernah tersampaikan. Ketika ada isu macam-macam, ini berbahaya. Ketika chaos terjadi, benturan, pemberontakan, al-ahkam al-asasiyah ini hilang. Praktek keagamaan tidak nyaman. Ngaji, mauludan tidak nyaman. Karena ada teror di sana sini. Nyawa tidak terjaga. Melayang ribuan, bahkan ratusan ribu. Apalagi di Syria. Ini karena tadi tidak memahami pentingnya hubbul waton, al-amanah watoniyah. Amanah watoniyah. Ini ulama-ulama Ahlus sunnah wal jamaah dari Indonesia ini luar biasa mengemas supaya tetap lestari. Karena itulah moga-moga apa yang dikatakan Mbah Mun itu terjadi. Peradaban dunia itu peradaban dunia bahkan akan belajar di Indonesia. Ya, akan belajar di Indonesia. Ya kayak kemarin rumusan Ahlus sunnah wal jamaah itu dunia itu baru tahun 2016 di Chechnya, pertemuan ulama-ulama dunia di Chechnya merumuskan konsep Ahlus sunnah wal jamaah. Padahal itu sudah dipraktekkan. Sudah diluncurkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari. Al-Asy'ariyah Maturidiyah ini sudah. Ini ulama dunia baru kumpul di Chechnya itu 2016 yang plek definisinya dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Ini. Nah, pengawalan amanah diniyah, amanah watoniyah, menjaga Ahlus sunnah wal jamaah risalah agung Rasulullah dan menjaga
memerdekakan negara ini sampai pada gerbang kemerdekaan 17 Agustus. Siapa yang berjuang? Ya, andil besar para kiai-kiai NU, sangat besar. Ya, apalagi ketika pasca kemerdekaan 2 bulan kemudian kedatangan pasukan sekutu CIA, nikah, pasukan sekutu nikah, pemenang Perang Dunia Kedua, masuk ke Indonesia mau menjajah lagi. Negara belum siap untuk menghadapi itu. Siapa yang siap? Ini barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwadahi di Jamiah Nahdlatul Ulama dengan munculnya resolusi jihad. Yang insya Allah Oktober ini kan ulang tahunnya hari santri. Ulang tahunnya. Dengan sudah dilakukan tauhidus suhufil ulama, penyatuan satu barisan ulama se-Indonesia oleh NU, ini langsung Mbah Hashim komando. Semua harus turun, jihad, usir penjajah. Siapa yang berjuang? Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwadahi di NU. Yang lainnya tidak tahu, tidak ada keterangan secara. Tidak tahu. Ini luar biasa, itu mengawal. Pasca merdeka pun ini otomatis amanah besarnya 2. Ini babakan urusan agama, relasinya dengan negara. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjabarkan begitu. Dan itu realitas sejarah terjadi. Ketika pasca merdeka 2 bulan, siapa yang melawan, mengusir pasukan sekutu yang dikomandani Inggris? Ya otomatis NU, ulama, kiai-kiai, santri-santri, kabeh keluar mengusir penjajah sekutu. Selesai, itu ada lagi yang mencoba untuk merongrong negara. Merongrong negara. Siapa? Ya PKI, DITII, NII. PKI yang melawan siapa? Dibawa. Itu semuanya kiai santri NU. Melawan PKI. Hebat, luar biasa. Sampai saat sekarang yang mengawal pembubaran HTI, yang mencoba merongrong negara, mengganggu keutuhan NKRI, siapa yang mengawal pembubaran? Hanya NU. Inilah wadahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat konsisten, istiqomah dalam memegang teguh pilar-pilar Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang. Ini harus dipahami oleh generasi muda, milenial, supaya tidak mudah lentur dengan propaganda kelompok-kelompok yang ekstrim, radikal, yang mengatasnamakan agama untuk menjadi senjata melawan negara. Ini berbahaya sekali. Ini perlu kita pahami supaya paham tentang masalah, contoh lagi tentang ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang 45. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah langsung menerima? Karena tadi pemikiran, pemahaman, pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah dianggap menyikapi tradisi, al-adah, tradisi. Di mana adah itu kalau tidak melanggar nilai-nilai luhur agama langsung adopsi. Pancasila itu tidak ada yang melanggar, langsung adopsi. Bahkan ketika sowan kepada Mbah Hamid Kajoran, ya bagaimana Pancasila? Itu milik kita. Karena nggak ada yang bertentangan sama sekali. Anda melaksanakan 2 sila saja itu jadi wali. Ya, tauhid ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua saja, kemanusiaan yang adil dan beradab, ngewong ke wong. Itu jadi wali. Karena punya pilar-pilar tadi, nyikapi tradisi, kearifan lokal maupun kearifan nasional. Kalau memang tidak bertentangan, langsung adopsi. Begitu juga ketika Pancasila itu bergulir, langsung adopsi, tidak ada yang bertentangan. Ya, ini kenapa kok langsung menerima NU? Karena nggak ada yang bertentangan, adopsi. Ketika Wali Songo masuk sini ada tradisi gotong royong, tepo seliro, kromo, alus, adopsi langsung. Karena itu sangat sesuai dengan nilai-nilai luhur agama. Nah, ini kenapa diambil? Esensinya sama.
Beda dengan kelompok-kelompok radikal yang sifatnya formalistik. Kadang esensinya malah melanggar. Pakainya simbol-simbol, tapi nilainya tidak diperjuangkan. Simbol itu penting, tapi lebih penting lagi itu nilai. Kalau simbol saja, nilainya itu ekstrim, berbahaya. Itu malah merusak tatanan nilai Islam. Ya kayak di Syria, kayak di Irak. Mereka ngaku Islam dan sebagainya, simbol-simbolnya, benderanya kayak bendera ada tauhidnya. Tapi ternyata nilai-nilai yang diperjuangkan itu beda pendapat, langsung divonis syirik, kafir, halal darahnya. Sama-sama Islam kok disembelih. Ini kan berbahaya. Padahal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mengkafirkan ahlul kiblah. Tidak boleh. Sama-sama ahlul kiblah tidak boleh. Kenapa kelompok-kelompok ekstrim di Indonesia ini hidup tenang? Karena mayoritas itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Salafi dan sebagainya itu Wahabi. Hidup tenang, nggak pernah diganggu. Kecuali kalau mengganggu mungkin langsung gerak orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka hidup tenang, damai. Karena prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap golongan lain itu tidak boleh mengkafirkan. Selama golongan lain itu ahlul kiblah. Sholatnya sing madhep kiblat tidak boleh dikafirkan. Hebat mengatakan. Hebat. Beda dengan kalau mayoritas kelompok radikal, ini bakal dikencet kalau beda aliran. Inilah pentingnya kita memahami kerangka besar Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya tidak mudah terkontaminasi, terbawa arus pola-pola propaganda dari kelompok-kelompok ekstremis maupun radikal yang seakan-akan memperjuangkan Islam tapi ternyata merusak nilai-nilai Islam. Mungkin itu prolog yang bisa kami sampaikan. Monggo Mas Adim ada pertanyaan atau bagaimana? Baik, terima kasih Habib Hasyim Basyaiban yang sudah memberikan satu materi yang penting dan tadi ditangkap adalah ketika kemarin ngobrol masalah sanad keilmuan, bagaimana kemudian Islam atau agama Islam sendiri itu adalah agama yang bersanad dan itu adalah syarat utama dalam berislam. Nah hari ini ada ngobrol sanad perjuangan, bagaimana Rasulullah ketika berjuang di Madinah sampai kemudian merangkul semua sisi, semua kabilah-kabilah, semua suku-suku dan akhirnya menjadi sebuah kesempatan piagam Madinah. Terus-menerus menuju ke Indonesia, bagaimana Wali Songo, Pangeran Diponegoro, sampai Hadratus Syekh, bagaimana sampai memunculkan, memerdekakan Indonesia di pintu gerbang Pancasila UUD 45. Ini kemudian sangat perjuangan yang barangkali bisa disampaikan oleh para milenial agar kemudian para milenial ini tidak hilang akan sejarahnya gitu. Apa yang menjadi nilai sanad perjuangan yang perlu menjadi titik tekan. Tadi kan clue-nya adalah bahwa ad-dinu wad daulah tau aman. Bahwa kemudian agama dan negara adalah saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya ini adalah satu kesatuan, kira-kira begitu. NU dan NKRI adalah satu kesatuan. Nah kemudian seringkali para milenial ini kan belajar agama tapi kemudian membela agamanya luar biasa, tapi kemudian dengan negara sampai mengecap tauhid atau agama ya sebagainya. Ini muncul virus-virus demikian. Kira-kira apa yang harus menjadi sangu para milenial agar mereka dimanapun berada tetap kokoh untuk ad-dinu wa daulah atau aman? Monggo Habib. Iya. Jadi harus tadi memahami khasais Ahlus Sunnah wal Jamaah ini secara utuh. Walaupun pemahamannya butuh tahapan-tahapan. Tidak bisa langsung blek. Butuh tahapan-tahapan. Dari mulai sumber hukum, cara memahami Ahlus Sunnah terhadap Quran dan Sunnah, bagaimana Al-Quran was Sunnah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menyikapi sebuah tradisi sampai pada otomatis metode dakwah yang ini membentuk sebuah karakter, ya. Karena apa? Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pada propagandanya itu mengembar-gemborkan Quran hadis, tapi ternyata
menyikapi sebuah negara kadang dicap tauhid, nah, keluar dari Islam, harus dirubah. Ini karena tadi pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru harus dari awal tadi. Bagaimana memahami Quran dan Sunnah yang benar, harus bersanad tadi. Namanya sanad, keilmuannya harus pas. Ya. Nah, kemudian ini juga menjawab ada pertanyaan dari teman di Facebook. Ada orang mengatakan punya sanad dan sebagainya, tetapi ternyata kok kaku. Nah, ini butuh ngaji lagi. Butuh ngaji lagi untuk menguatkan kapasitas keilmuannya. Mungkin ngajinya baru pada tataran kaulan, ya, tidak pada tataran manhaj. Jadi harus tahu. Coba contohnya, ya, contohnya, ya, contohnya, ketika kita umpama kenapa Imam Syafi'i dan Imam Hanafi beda pendapat. Ini kan kita mencoba sedikit latihan untuk ngikuti secara manhaj. Nah, kunut. Ada semacam istihadnya ulama atau Imam Syafi'i beristihad. Apa yang pernah Rasulullah lakukan itu boleh dilakukan terus-menerus. Contoh, puasa Senin Kamis, itu apakah Rasulullah melakukan terus-menerus? Tidak. Tapi boleh dilakukan terus-menerus. Boleh dilakukan terus-menerus oleh umatnya. Begitu juga kunut. Rasulullah itu melakukan kunut tidak terus-menerus. Sekali, dua kali. Itu boleh. Nah, ini pendekatan istihadnya Imam Syafi'i. Imam Hanafi tidak. Apa yang dilakukan Rasulullah sekali, dua kali, ya dilakukan sekali, dua kali. Tidak harus terus-menerus. Karena itulah mazhab Syafi'i kunut terus-menerus. Kalau mazhabnya Hanafi tidak kunut. Dan ini sebuah perdebatan keilmuan. Dan itu luar biasa. Dan itu dianggap biasa-biasa saja. Saling menghargai. Imam Syafi'i ketika menghadiri majelisnya Imam Hanafi, dia enggak ikut kunut. Menghormati. Ketika Imam Hanafi di majelisnya Imam Syafi'i, ikut kunut. Iya. Hebat ini. Ini contoh, itu namanya kita belajar kenapa ada beda pendapat. Jadi di masyarakat pun kita harusnya meniru demikian ya, Pak? Iya. Ini kan akhlak baginda Rasul. Akhlak baginda Rasul sampai Imam Syafi'i. Nah, lah sekarang beda lagi. Orang nggak kunut tapi tidak mengikuti mazhab Hanafi, ini yang repot. Karena bermadhab itu wajib. Atau bersanad itu wajib. Nah, ini kelompok-kelompok yang tidak kunut kadang bukan karena mengikuti Hanafiyah, tapi nggak madhab-madhaban. Nggak madhab-madhaban. Ini kan nggak jelas ini. Tidak jelas. Ini contoh, ya. Tadi bagaimana? Ya, kemudian ini sangu ya, artinya sanad perjuangan yang tadi Habib Hashim sampaikan, agar kemudian para milenial itu kemanapun perginya, hatta sampai ke luar negeri sekalipun, agar membela atau kemudian memegang sanad perjuangan sehingga pemahamannya itu utuh. Tidak terombang-ambingkan oleh kondisi dan keadaan gitu. Ini apa yang harus dipahami oleh para milenial? Ya harus tahu sejarah. Sejarah itu harus paham. Kalau nggak paham sejarah, ini bahaya. Sangat berbahaya. Generasi sekarang kok nggak paham sejarah perjuangan ulama Indonesia ketika membangun, ikut andil besar dalam kemerdekaan negara, dan menumpas berbagai macam kelompok-kelompok yang merongrong negara, itu harus kita pelajari. Harus kita pahami. Kenapa ulama-ulama luar biasa ini muncul nasionalisme yang luar biasa. Ini berawal dari mindset pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Mindsetnya benar. Kalau tidak benar, otomatis tidak akan muncul semangat nasionalisme, semangat patriotisme. Tadi khosois ini muncul tadi. Nah, karena tadi kearifan bagi orang-orang yang tidak memahami kerangka pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah pasti akan
nganggapnya itu tradisi yang menyimpang, sikat, tidak ada di Islam, sikat. Ini kan bahaya. Padahal Nabi sudah mencontohkan. Dan itu al-adah muhakamah. Kalau maham usul fikih, itu kan al-adah muhakamah. Tradisi menjadi hukum itu. Nah, karena ngikuti manhaj. Ini harus dipahami oleh generasi milenial. Memahami bagaimana abad ke-16, Pati Yunus, Fathahilah, Sunan Gunung Jati, Ki Ageng, Kuningan, dan banyak ulama berjuang untuk mengusir Portugis. Kemudian abad ke-17 ada Ki Ageng Gribek, Panembahan Romo, ya, dan semuanya itu melawan kolonial Belanda. Luar biasa. Sampai pada abad ke-18 di Ponorogo dan sebagainya. Ini turun-temurun kepada ulama-ulama berikutnya. Kiai-kiai. Ini namanya sanad perjuangan. Tujuannya apa? Ya menjaga risalah Rasulullah sama memerdekakan negara. Yang kembali pada ngendikane Imam Ghazali, ad-dinu wal mulku tawaman. Kalau negara itu tidak beres, ya, kacau, bagaimana agama bisa jalan? Di Syria agama negaranya kacau nih, perang saudara, praktek agama tidak bisa. Sholat Jumatan ada bom, yang mati berapa ratus orang. Ngajian tidak bisa. Kurang nyaman, ya? Nah, nyaman itu, tidak bisa. Hifdzuddin terganggu. Hifdzun nafas terganggu, hifdzul mal terjadi penjarahan karena negara tidak aman, tidak aman, kacau. Karena itulah membela negara itu bagian dari amanah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini harus dua ini, kalau bahasa agamanya NU, NKRI harus dijaga betul. Ya, karena itulah kelompok-kelompok lain ya bagaimana ad-dinu wal mulku tahu aman itu harus dipetalkan supaya kacau balau. Ya, supaya kacau balau, rusak. Yang semuanya pada intinya ini namanya kapitalisme dan imperialisme. Ini yang diperjuangkan NU, wadahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terus menerus, dua amanah besar sampai sekarang. Sampai sekarang dia harus melek dalam wawasan nasional, melek dalam wawasan pemahaman keagamaan. Kalau sudah eksklusif tertutup, sulit kita memahamkan. Sulit kita memahamkan secara ilmiah. Hujjah balighah. Kita pakai hujjatan balighatan. Dengan hujjah yang jelas. Kalau dalam Quran itu mimba dima ja'ashumul al-bayyinah. Al-bayyinah itu hujjah yang tidak bisa terbantahkan. Itu. Nah ini sudah, ya, tinggal kita mencoba ikhtiar supaya bisa dipahami oleh generasi-generasi muda supaya tidak masuk arus ekstremis maupun radikalis. Terima kasih, luar biasa. Bungkusnya itu Quran hadis ternyata tidak. Iya, ini aneh. Moga diunjuk kopinya. Baik Nur Habib, ini yang menarik lagi bahwa di dekade terakhir lah banyak kemudian para generasi-generasi Islam yang kemudian mereka belajar ya mungkin dari SD negeri, SMP negeri, SMA negeri masuk ke perguruan tinggi negeri, tapi kemudian semangat belajar agamanya tinggi. Nah, karena semangat belajar tinggi kemudian dipahami dengan syariat, serba syariat lah. Akhirnya kan di Indonesia pun sekarang serba syariat itu menjadi populer. Ya sampai kafe syariat lah, sampai bank syariah dan sebagainya, syariah serba populer. Sampai kemudian muncul konsepsi NKRI bersyariah. Nah, bagaimana kemudian pandangan Habib Hashim Basaiban ketika ad-dinu wa daulah tahu aman, ad-dinu wal mulku tahu aman, dengan kemudian NKRI bersyariah. Karena syariah yang dimaksud ini adalah membela agama, tapi kemudian juga masih NKRI ya. Ini pripun, Bib? Jadi ada dua sisi yang harus melekat bersama, simbol dan nilai. Ya, kadang kelompok-kelompok radikal ini hanya mengedepankan simbol,
nilainya itu jauh dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Jauh dari nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika menggelorakan semua bersyariah, tapi prakteknya ini bahaya. Mengganggu negara, merongrong negara yang sudah jadi kesepakatan bersama, ijma'ur ra'iyah, kesepakatan Bersama. rakyat seluruh Indonesia. Ini kan dia mencoba untuk pakai simbol-simbol ya yang sifatnya agama, tapi ternyata punya misi agenda untuk merongrong negara. Yang sudah jadi kesepakatan ijma'ur ra'iyah, ijma'ul ulama Indonesia. Ini yang harus kita pahami supaya tidak tergiur, Tidak terjebak pada simbol. simbol. Nah, karena supaya tidak mudah terjebak pada simbol, harus ngaji nilai-nilai luhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah paham, insya Allah akan mudah kita mencerna. Oh, ini ada agenda ini yang bisa merongrong NKRI. Nih. Lah, karena itulah dalam mengaji bagi teman-teman anak-anak di kampus maupun SMA yang punya hiroh keagamaan yang mulai muncul, ini harus cari guru yang tepat. Cari guru yang tepat, ustadz yang tepat. Jangan sampai masuk pada kelompok ustadz yang mengajarkan simbol saja, tapi nilai-nilainya itu ekstrim. Ini berbahaya. Kalau sudah kena itu, wah, ngeri. Nah, mirip Khawarij. Khawarij itu orang-orangnya itu hafal Quran, qiyamul, sholatnya luar biasa semangat. Tapi cara berpikir tentang keagamaannya itu ekstrim. Nek ngendikane Sayyidina Umar itu ngerepoti lah. Ya semangat jamaah. Ya. Hafal Quran, muncul tahfidz, rumah tahfidz. Itu kan menarik, tapi ternyata cara memahami isi Quran dan hadisnya itu keliru. Menimbulkan beda pemahaman, langsung dicap bid'ah, sesat, syirik, kafir, halal darahnya. Sampai sekelasnya Sayyidina Ali dikafir-kafirkan. Sahabat Muawiyah dikafir-kafirkan. Sahabat Amr bin As, sahabat Abu Musa al-Asy'ari dikafir-kafirkan semuanya. Dianggap tidak berpegang kepada Quran dan hadis. Ini kan aneh. Cara bahasa gampangnya, baru belajar agama, baru belajar matematika dasar, tambah-tambahan dan pengurangan. Ketika ada pertanyaan 5 itu apa? Iya, 2 tambah 3, 4 tambah 1, 5 tambah 0, atau 10 dikurangi 5. Ketika ada yang jawab 5 adalah 10 bagi 2, anggapnya salah. Ada yang menjawab 5 itu adalah 50 dibagi 10, dianggapnya salah. Inilah butuh pencerahan. Mereka ini butuh pencerahan. Sekali lagi harus terbuka pemikirannya supaya bisa dicerahkan. Generasi muda jangan sampai ketika himmah semangat keagamaan muncul, keliru cari guru agama. Harus cari guru agama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia itu yang wadahnya NU, yang punya semangat perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang punya semangat cinta tanah air, watoniyah. Ini penting, kalau tidak akan pertama membahayakan diri sendiri. Ya. Karena pemahaman yang ekstrim. Ya, radikal. Yang kedua, membahayakan kehidupan di milieu sosialnya dia, di keluarga, di kampung, dan paling besar lagi membahayakan negara. Ya kayak di yang lain, tempat yang lain begitu. Di Mesir itu ketika ada Jumatan, ada kelompok radikal datang bawa senapan laras panjang,
itu ditembaki masih Jumatan, sama-sama Muslim. Ini kalau terjadi begini kan bahaya. Ketika dulu Hijaz diberontak Wahabi itu sampai pembunuhan di Taif itu 6.000 orang dan sebagainya. Ini karena pemahaman yang keliru. Sama-sama berpegang teguh Quran hadis, tapi pemahaman yang keliru yang menimbulkan tadi sampai pada mengkafirkan, menghalalkan darah sesama Muslim. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah punya prinsip tidak boleh mengkafirkan ahlul kiblah. Selama orang itu masih sholatnya madhab kiblat, tidak boleh dikafirkan. Ini, tidak boleh dikafirkan. Ini luar biasa. Wasatiyah ummatan wasatoh rahmatan lil alamin. Luar biasa. Jadi kuncinya bahwa milenial itu jangan terjebak pada simbol, semangat simbolnya tinggi tapi kemudian nilai-nilainya tidak paham nilai, teraplikasi. Nilai rahmatul alamin tidak paham. Iya. Tidak paham nilai ajaran Rasulullah yang terkumpul pada ahkamul asasiyah, al-ahkam al-asasiyah. Ya, kenapa kok Ahlussunnah wal Jamaah itu bela negara? Karena itu untuk menjaga 5 pilar utama dalam agama. Kalau tidak, kayak di Syria, nyawa tidak ada gunanya, praktek agama, sholat, mengaji tidak bisa, sulit. Apalagi maulidan. Nah, paling top Indonesia, nggak ada di luar negeri yang notabene Islamnya banyak, umat Islamnya seperti di Indonesia. Kita perayaan Maulid itu di lapangan Mataram, lalu-lalu, kadang melebar, tutup jalan raya, tidak ada di Timur Tengah, tidak ada. Paling hebat itu Indonesia, sangat luas untuk amaliyah keagamaan. Ini harus dijaga NKRI. NKRI harga mati itu asal muasalnya itu jelentrean itu dowo. Yang tujuan adalah menjaga agama. Menjaga agama, Ahlussunnah wal Jamaah, al-ahkam al-asasiyah. Oke, terima kasih Mbak Syaban. Sudah sampai di hampir 50 menit ini Habib. Langsung aja kepada kesimpulan bagaimana kemudian relasi agama dan negara Ahlussunnah wal Jamaah ini barangkali closing statement begitu Habib. Sehingga kemudian menjadi sebuah kunci untuk para pemirsa semuanya memahami dalam kehidupan bahwa agama negara satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Jadi intinya apa yang dikatakan Imam Ghazali, ad-dinu wal mulku tau'aman, fad-dinu aslun wal mulku harisun. Agama dan negara adalah satu kesatuan, kakak beradik, saudara kembar, bukan kakak beradik. Lah, ad-dinu pondasi, wal mulku yang merawat pondasi ini. Dan Indonesia sudah bertahun-tahun, puluhan tahun berjalan. Tidak bisa kita pisah-pisahkan, apalagi kok agama dijadikan senjata melawan negara. Itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Apalagi ketika contohlah Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal ketika dipenjara oleh negara. Ada kasus beda pemikiran, kan dipenjara. Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah memobilisasi santrinya yang puluhan ribu untuk melawan negara, tidak. Karena negara ini sudah menjaga kebebasan al-ahkam al-asasiyah dalam negara, dalam agama itu. Hifdzun nafas, menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta benda dan sebagainya. Tidak memobilisasi santrinya untuk melawan negara, tidak. Ini Imam Syafi'i ketika diseret oleh negara ada persoalan, itu tidak pernah menggembar-gembor, memobilisasi santrinya yang ribuan untuk melawan, tidak. Kepentingan, kemaslahatan amah itu yang didahulukan. Maslahatul amah itu yang didahulukan, bukan maslahah khosoh, tidak. Maslahatul amah itu kepentingan kesatuan negara, keutuhan negara, keamanan negara. Karena apa? Otomatis kalau aman negaranya satu, tidak kacau balau, praktek agama ini bisa jalan dengan mulus. Karena itulah tadi
satu Satu kesatuan. Agama dan negara adalah satu kesatuan. Terima kasih. Terima kasih Habib Hashim Basaiban. Tentu closing statement yang luar biasa, bagaimana kemudian ini menjadi sebuah refresh pemikiran bagi kita semuanya. Apabila selama ini kita masih memandang religiusitas atau kemudian simbol-simbol agama menjadi utama, dan kemudian kita terjebak pada simbol, namun kemudian minim dalam nilai-nilai daripada agama itu, maka semoga saja pencerahan dari Habib Hashim Basaiban tentang ngaji aswaja pada hari ini, bagaimana relasi agama negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu pemahaman untuk terus-menerus ya membela NU dan NKRI adalah sebuah hal yang lumrah dan wajib begitu. Wajib, ya. NU dan NKRI adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Matur suwun dan Azim, mohon undur diri dari kemudian ngobrol ngaji aswaja dengan Habib Hashim Basaiban. Sampai jumpa pada kesempatan Kamis mendatang. Semoga sehat walafiat selalu untuk para pemirsa Bintang 9 Pekalongan di kanal Facebook maupun YouTube, dan mohon untuk terus menyebarkan apabila sudah nonton di Facebooknya atau di YouTube-nya. Apabila nonton, jangan sampai kemudian diam pada kanalnya sendiri, tapi kemudian mohon diteruskan, disebarkan agar ini menjadi satu keilmuan yang bisa dipahami oleh masyarakat luas. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.